sudah ada juga laporan yang diajukan oleh rekan Dosma Sijabat terhadap Uni Rifa, ya, dan TikTok sahabat Bang Zuma, bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang akan dilapor dan siap akan membongkar siapa mereka, apa tujuannya. Salam saudaraku, saya apresiasi ya buat Alae Dosma Sijabat, salah satu pengacara Batak yang peduli akan penghujatan demi penghujatan yang dilakukan oleh para polemikus Muslim dan kemudian melaporkannya kepada Polda Sumut. Ya, orang Batak itu banyak sebenarnya pengacara ya, tapi dari sekian banyaknya orang Batak yang jadi pengacara, cuma Alae inilah yang peduli terhadap kasus penghujatan di sosial media yang dilakukan oleh para polemikus Muslim ya. Pengacara-pengacara Batak yang lain nggak tahu kemana teman-teman ya. Saya juga apresiasi buat Ormas Horas Bangso Batak ya, yang turut berkolaborasi juga dalam mengawal kasus para penghujat agama ini ya. Yang terbaru mereka kembali melaporkan akun para penghujat lainnya seperti di dalam video ini. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang untuk konferensi pers tentang perkembangan laporan terkait penistaan agama ya. Saat ini yang terlapor penistaan agama yang dilakukan oleh pihak kita antara lain Ratu Entok yang pertama, dan statusnya sekarang tersangka dan ditahan. Yang kedua, sudah ada laporan terhadap Nora Aritonang. Lapornya rekan pengacara Dosma Sijabat dan dari PD Pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara. Yang kedua ya. Yang ketiga, sudah ada juga laporan yang diajukan oleh rekan Dosma Sijabat terhadap Uni Rifa, ya, dan TikTok sahabat Bang Zuma, yang isinya kurang lebih sama muatan atau konten sara penistaan agama. Laporannya tertanggal 21 Oktober 2024. Kebetulan beliau yang melapor. Sebagai tambahan, mungkin saya lupa tadi, saya akan perkenalkan dulu. Sebelah kiri saya ini adalah Pak Ustadz Martono. Beliau ini dari Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Artinya ini bukan masalah antar agama, tapi ada oknum juga di pemeluk salah satu agama itu yang suka kesannya menghina atau melecehkan agama orang lain. Beliau ini dengan saya sudah sering untuk mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut intoleransi. Saya sendiri sebagai Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsian Sitompul. Beliau ini Dosma Sijabat, rekan pengacara, pelapor juga di kasus Ratu Entok, dan di LP-nya Nora, di LP-nya Uni Rifa, dan LP-nya Zuma. Sebelahnya Lai Thompson Parapat, Ketua DPD Sumut, Horas Bangso Batak, beliau juga yang salah satu pelapor dalam kasus Ratu Entok. Yang sebelahnya ada rekan pengacara juga, bagian dari Habibie, itu Sitompul gitu ya. Kita dari perkumpulan Horas Bangso Batak ini juga tidak ingin adanya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menista agama apapun. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya kalau ada yang menghina Kristen kami teriak, sementara kalau ada yang menghina yang lain kami juga nggak sepakat gitu ya. Ya, mumpung itu sudah diproses, ada mungkin yang lain, ya silakan saja gitu ya. Kami juga tidak menjadi bahagian dari orang yang mau menjelekkan agama lain, tidak. Ya hanya saja mungkin kami di pihak sekarang yang melaporkan ya, Entok dan kawan-kawan, ya mereka melaporkan yang lain, ya silakan saja ya. Saya pikir itu dulu dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Jadi sudah resmi teman-teman bahwa Nora Aritonang, Uni Rifa, dan juga Zulfikli ya alias si Zuma sudah dilaporkan ke Polda Sumut, dan semoga saja laporan ini benar-benar diproses dengan baik dan secepatnya ya. Nah, khusus untuk laporan terhadap Nora Aritonang, Uni Rifa, dan Zuma, ternyata Lai Dosma Sijabat ini sudah mempersiapkan beberapa saksi yang nantinya akan memberatkan para penghujat-penghujat ini teman-teman.
Dikabarkan yang pertama itu ada Lina Wijaya dan yang kedua ada seorang muslim ini ya teman-teman ya. Dia seorang muslim dengan nama akun TikTok Tuan Logika. Teman-teman yang mengikuti TikTok pasti tahu bahwa Tuan Logika ini dulunya juga adalah seorang muslim yang suka menghujat Kristen dia dulu ini ya. Dia pernah live memakai pakaian seperti layaknya pakaian Tuhan Yesus. Bahkan dia juga pernah viral itu gara-gara dia menginjak Alkitab di dalam konten TikToknya. Tetapi ternyata belakangan ini dia sudah banyak berubah teman-teman. Kalau yang saya dengar dari kesaksiannya, dia akhirnya sadar ternyata orang Kristen itu baik-baik ya. Meskipun dia pernah menghujat orang Kristen, tetapi dia salut dengan karakter-karakternya orang Kristen yang bersedia untuk memaafkannya ketika dia meminta maaf dan bertobat dan berjanji tidak lagi menghujat kekristenan. Bahkan dia mengaku pernah ditolong oleh orang Kristen dengan diberikan sejumlah uang untuk membantu kebutuhan hidupnya. Dan di satu sisi yang lain, dia juga menceritakan bagaimana bahwa teman-temannya dulu, yaitu si Juma, lalu juga ada si Faruk ya, sulit sekali mereka dimintai tolong, bahkan terkesan mereka ini hitung-hitungan ketika si Tuan Logika ini minta tolong dan butuh bantuan ya teman-teman terhadap si Juma dan juga Faruk atau bahkan polemikus Islam yang lainnya lah. Itulah kenapa dia sekarang bersedia menjadi saksi yang akan memberatkan Zuma dan juga Uniriva ya. Ya mungkin dia sudah sadar ya mana yang benar dan mana yang harus dibela dan mana yang salah dan yang harus dibongkar kesalahannya teman-teman. Nah ini menarik ini ya teman-teman, apalagi Tuan Logika ini adalah mantan komplotannya si Juma dan teman-temannya ya. Dan ternyata dia sekarang justru berbalik untuk membongkar kelakuan si Juma dan para penghujat lainnya ya. Nah sekarang kita akan dengar dulu penjelasan Laedos Masih Jabat ya. Kenapa dia setuju dengan menjadikan Lina Wijaya dan juga Tuan Logika ini untuk menjadi saksi yang akan memberatkan Zuma dan Uniriva ya. Pasti ada alasan di balik semua ini. Walaupun kalau kita pertimbangkan secara baik-baik, justru Lina Wijaya dan juga si Tuan Logika ini itu sebenarnya bisa jadi blunder teman-teman. Tapi kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Laedosma di video berikut ini. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menanggapi banyak sekali komen masuk perihal mengenai adanya saksi yang kita ajukan perihal atas laporan yang terbaru ya. Yang terbaru perihal mengenai dugaan penistaan agama. Kenapa memilih atau mengajak ya atau menerima tawaran yang menjadi saksi itu adalah salah satunya akun yang bernama Tuan Logika. Memang ini dilema pada saat saya selaku pelapor untuk apakah masuk, apakah ngeklik dengan kehadirannya sebagai saksi. Bukan karena tinggal di daerah Riau, Provinsi Riau bukan, karena itu bisa kita kondisikan bagaimana keberangkatan ke Medan, Sumatera Utara, Polda. Tapi di sini adalah yang saya mau pertimbangkan di awal memang sangat berat, ya tidak bisa dipungkiri. Saya akui sangat berat. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui sebelumnya adanya video beliau menginjak kitab suci Kristen, ya menginjak Alkitab. Dan waktu itu pada saat live itu dan juga di banyak yang share termasuk di YouTube, saya juga menanyakan kenapa melakukan itu, dan dia menjawab bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang akan dilapor dan siap akan membongkar siapa mereka, apa tujuannya ya, dan kok bisa mendoktrin orang-orang yang sebenarnya pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pemahaman agama apapun yang dianut pada saat waktu itu adalah sangat baik. Tapi kenapa pada saat bersama dengan orang-orang ini, komplotan orang ini, saya bisa artikan lah kok jadi bermain logika sesat ya, bermain pemikiran sesat gitu. Jadi tidak melakukan penafsiran agama sesuai dengan
lisensi masing-masing atau agama yang dianut masing-masing. Dilema yang saya maksud di sini adalah apakah bisa dia memberikan suatu keterangan atau fakta, karena saya tidak melihat biografinya, tapi saya melihat di sini adalah keterangan apa yang bisa disampaikan. Nah, dan saya sudah melihat semua data-data yang sudah diberikan, dan menurutku ini layak untuk disebut sebagai saksi. Dan pertanyaan saya juga yang tidak lupa adalah, saat ini agamamu apa? Ya, agama saya adalah Islam, tetap tidak berubah. Tapi saat ini saya membuat suatu gerakan toleransi, ya, dalam artian anti intoleransi. Ini yang saya menarik melihat di sini. Dan perihal mengenai tindakannya yang sebelumnya, selama itu sudah melakukan permintaan maaf sebelum adanya laporan polisi, ya, dan ada bahasanya adalah saya bertobat, saya memohon maaf kepada Tuhan, jangan sampai di hari kehidupannya nanti yang abadi, ya, dia mendapatkan hukuman, ya, makanya bersedia untuk memperbaiki diri. Dan makanya kami tidak membuat laporan polisi karena dengan sangat tulus meminta maaf. Beda dengan Ratu Entok pada satu waktu itu, dia minta maaf tapi ada suatu kata-kata, suatu hal yang menantang, ya, yang menunjukkan powernya, bahkan membuat live yang makin menyakiti hati umat agama lain, gitu. Itu alasannya kenapa memilih Tuan Logikas menjadi saksi. Kalau perihal mengenai saksi yang lainnya, menurut saya adalah masih dalam posisi netral, tidak masalah. Tapi yang menjadi perdebatan adalah di saat harusnya itu yang dilapor lah, kenapa dia menjadi saksi di dalam laporan yang saat ini kita proses, gitu, ya. Dan kita juga, saya mau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada mencari pamor, tidak ada mencari apapun, ya. Tapi ini adalah murni sebagai panggilan hati. Bagaimanapun kita lahir, kita dibaptis, ya, bahkan sampai dengan dewasa, pernikahan suci, dan juga banyak hal-hal yang sekiranya itu adalah tempat pengaduan kita adalah dalam konsep ketuhanan kita. Tiba-tiba dilecehkan, direndahkan, pastinya kita akan melakukan berontak. Dan selama itu undang-undang mengatur, membenarkan itu di Undang-Undang ITE yang terbaru tahun 2024, berarti tidak ada suatu hal yang bisa melarang tersebut. Ya, ini bukan dalam artian kita menjadi kuasa hukum salah satu agama, apologet A dan melawan apologet B, tidak. Tapi kita melakukannya itu adalah murni sebagai ini adalah suatu perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, 1 rupiah pun saya tidak pernah melakukan penggalangan dana. Kalau mungkin pelapor yang lain juga sama, atau mungkin ada secara inisiatif, secara organisasi, saya nggak tahu. Yang pastinya saya selaku pelapor, salah satu pelapor, dan saat ini melakukan laporan untuk 4 orang. Tidak ada 1 rupiah pun, bahkan saya bolak-balik ke sana kemari, termasuk pada saat saya tahu salah satu yang akan dilapor dan saat ini sudah dilapor itu adalah tinggal di Makassar. Saya juga memberanikan diri untuk cek ombak di sana sebenarnya dia siapa, dan saya sudah berhasil untuk memprofiling. Dan bahkan di Sulawesi Selatan tidak mengenal, tidak punya nama, tidak punya pamor, tapi berani berkoar-koar di media sosial, bahkan merendahkan agama yang bukan agamanya, ya. Dan semoga kita bisa memaknainya dengan baik, mendukung, mensupport, tidak untuk mengolok-olok, tidak untuk menantang dalam memberikan suatu tantangan, ya. Kalau berhasil nanti saya sembah, saya ini, saya itu, tidak penting, ya, karena itu yang dilakukan itu adalah bagaimana kita mempertahankan agama yang kita anut. Bukan, Tuhan Yesus tidak perlu dibela, Tuhan Yesus tidak perlu diperjuangkan dalam arti secara kemanusiaan, tapi ini adalah bicara mengenai kepercayaan yang harus kita sampaikan, yang harus kita luruskan. Dan jika tidak dilakukan itu, maka adalah suatu kebodohan buat kita. Karena prinsip hidup saya adalah berbeda tipis baik dengan bodoh. Dan saya tidak mau menjadi orang bodoh, tapi saya mau menjadi orang yang bijak. Dan kiranya teman-teman juga mau melakukan hal yang sama, dan kita berjuang sama-sama demi kepentingan untuk lintas agama yang sekiranya pemerintah sudah melindungi secara hukum, baik juga secara konstitusi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Jadi sudah clear ya, laporan sudah masuk dan saksi-saksi juga sedang dipersiapkan. Ya, walaupun ada beberapa pertimbangan juga terkait para saksi-saksi ini ya. Karena salah satu saksinya yaitu si Tuan Logika yang tadi kita bahas, itu pernah bermasalah dan
menginjak Alkitab, teman-teman. Tapi berdasarkan keterangannya si Leidos baik sudah kita dengar, justru Tuan Logika ini dia sengaja ya mengajukan diri untuk menjadi saksi yang akan memberatkan Zuma nanti karena dia ingin membongkar semuanya. Dan juga kenapa dia menginjak Alkitab pada waktu itu semua ternyata masih ada kaitannya dengan Zuma dan komplotan para penghujat ini, teman-teman. Nah, ini nanti yang akan dia bongkar di persidangan jikalau nanti dia menjadi saksi yang akan memberatkan Zuma dan para penghujat lainnya. Ya, tampaknya bakal menarik ini ya, teman-teman. Ya, kita tunggu aja lah ya. Zuma akan dilawan oleh mantan temannya sendiri. Ya, selebihnya kita lihat saja sejauh mana laporan ini akan ditindaklanjuti, ya, lalu sampai pada proses pengadilan, lalu saksi-saksi akan dihadirkan, dan di sini kita akan melihat siapa yang benar dalam semua masalah ini, teman-teman ya. Harusnya kalau Ratu Entok saja bisa masuk ya, Ratu Entok bisa masuk penjara, dia sudah ditahan. Harusnya para penghujat-penghujat yang lain ini, termasuk Zuma, Uniriva, Nora Aritonang, itu harusnya bisa masuk juga. Karena kalau dibandingkan dengan Ratu Entok, mereka-mereka ini jauh lebih parah sebenarnya, teman-teman. Bukti-bukti videonya lebih banyak, lebih sering ya menghujat kekristenan. Sementara Ratu Entok itu kan hanya satu kali itu aja yang waktu dia mengolok-ngolok gambar Tuhan Yesus itu ya. Sementara penghujat-penghujat lainnya ini, mereka ini malah sering dan sering kali bahkan ya ada videonya, ada buktinya, dan banyak sudah beredar di sosial media. Jadi kalau Ratu Entok bisa masuk, harusnya mereka-mereka ini justru lebih gampang masuknya karena bukti-buktinya sudah banyak. Dan inilah nanti yang akan kita saksikan, teman-teman, dalam laporannya Laedosma ini. Dan nanti kalau masuk dalam pengadilan, kita akan lihat bagaimana apakah hukum benar-benar akan bertindak adil, ya, ataukah justru para penghujat ini akan lolos lagi, teman-teman ya. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kita tetap dukung ya Laedosma Si Jabat ini, dan juga Horas Bangsu Batak yang sudah berjuang untuk menjaga toleransi kerukunan umat beragama dengan cara melaporkan para penghujat-penghujat ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.